إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian beliau mengatakan bab baru atau pembahasan baru, Kitabu Adabis Suhbati wal Ukhuwati wa Mu'asyaratil Khalqi wa nahwi dzalika. Kitab tentang adab-adab as-suhbah, berteman dekat, wal ukhuwah, bersaudara, dan bergaul dengan manusia, dengan orang lain dan yang semisalnya, atau hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Manusia itu tidak mungkin dia hidup sendirian. Dia adalah makhluk yang majmu'. Dia harus bergaul dengan yang lainnya. Oleh karena itu Islam mengaturnya, siapa yang harus dicintai, siapa yang harus dibenci, dan bagaimana cara mencintai, bagaimana cara membenci. Beliau mengatakan, "I'lam annal ulfata thamratu husnil khuluqi." Ketahuilah bahwa persatuan itu atau kedekatan itu adalah buah dari akhlak yang baik. Wa tafarruq thamratu su'il khuluqi, dan perceraian atau pertikaian itu adalah buah dari akhlak yang buruk. Ini muqaddimah yang luar biasa ya. Sebelum beliau membahas panjang tentang pembahasan ini, beliau mengabarkan tentang kaidah penting dalam bermuamalah, dalam bergaul dengan orang lain, yaitu tentang pentingnya akhlak yang baik. Adanya pertemanan, persahabatan, hubungan, baiknya hubungan tersebut adalah dengan akhlak baik, akhlak yang baik, dan bahwanya akhlak yang buruk akan menghancurkan hubungan tersebut. Beliau mengatakan, li'anna husnal khuluq yujibut tahabub wat tawafuq. Karena akhlak yang baik itu akan menyebabkan saling cinta dan tumbuhnya kecocokan, sehingga hubungan itu langgeng. Pertemanan, persahabatan itu pun langgeng. Wa su'ul khuluqi yusmirut tabaghudhi wa tadaburi, dan karena akhlak yang buruk itu hanya akan membuahkan saling benci dan saling membelakangi, akan merusak hubungan tersebut. Wala yakhfa ma fil husnil khuluqi minal fadl. Jadi tadi beliau menjelaskan pentingnya akhlak yang baik ketika kita ingin membangun suatu hubungan, membangun pertemanan apa saja, baik dalam rumah tangga atau dalam pekerjaan atau dalam suatu praktek dakwah dan lain sebagainya. Lalu beliau mengatakan,
Wala yakhfa ma fi husnul khuluq min al-fadl wal ahadits dalah ala dzalika. Dan bukan rahasia lagi bagi kita tentang keutamaan akhlak yang baik, dan kita sudah tahu banyak hadis tentang hal tersebut. Lalu berikut ini di antara hadis yang beliau sebutkan tentang keutamaan akhlak yang baik. Faqad rawa min hadis waqad ruwiya min hadisi Abi Darda radhiyallahu anhu. Telah diriwayatkan dari hadis Abu Darda radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin." Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat kelak melebihi akhlak yang baik. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Hadis ini sahih. Dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbakum ilayya," orang yang paling aku cintai di antara kalian, "wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah," dan yang paling dekat dariku tempat duduknya pada hari kiamat kelak, "ahasinukum akhlaqa," yang paling baik akhlaknya. "Wa inna abghadakum ilayya," dan sesungguhnya orang yang paling aku benci, "wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah," dan yang paling jauh tempat duduknya dariku kelak di hari kiamat. "Masawikum akhlaqa," adalah orang-orang yang paling jelek di antara kalian akhlaknya. Ya. Nabi SAW ditanya tentang aksar ma yudkhilun nas al-jannah, ditanya tentang yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Beliau menjawab, "Taqwallahi wa husnul khuluqi," bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya, dari sini menunjukkan bahwa akhlak yang baik sebab masuk surga. Wa ammal mahabbah fillah, adapun tentang atau dalil-dalil tentang cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentang cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan landasan kita menjalin ukhuwah persaudaraan, menjalin suhbah, pertemanan, ya, kedekatan dengan orang, yaitu cinta karena Allah, cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu menjalin hubungan, menjalin kedekatan dengan orang lain, itu landasannya atau standarnya itu adalah cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya tentang keutamaan tersebut, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu." Ada 7 golongan yang kelak akan Allah naungi pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Fa dzakara minhum, lalu Nabi menyebutkan 7 tersebut, di antaranya wa rajulani tahabba fillah ijtama ala dzalika wa tafarraqa alai, 2 orang laki-laki yang saling mencinta di jalan Allah, saling mencintai di jalan Allah, yaitu keduanya bertemu karena itu, karena Allah, dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan keutamaannya tentang cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cinta dalam hal yang diridhoi oleh Allah. Mereka bertemunya untuk perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah taala. Mereka juga berpisah untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah taala. Jadi yang membangun cinta tersebut kecintaan mereka kepada Allah. Dalam hadis yang lain,
Yaqulu Allah azza wa jalla, Allah berfirman, hadis ilahi, hadis qudsi, haqqat mahabbati lil mutahabina fiyya, wajib cintaku, kata Allah Ta'ala, mahabbahku itu wajib bagi orang-orang yang mencintai, orang-orang yang saling mencintai di jalanku. Wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya, dan wajib kecintaanku yaitu bagi orang-orang yang saling memberi karenaku, yaitu saling memberi hadiah, saling membantu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, dan wajib cintaku yaitu buat orang yang saling mengunjungi karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menegaskan yaitu atau menjelaskan tentang 3 orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang saling mencinta karena Allah Ta'ala, yang cintanya dibangun karena Allah, yaitu karena keridhaan kepada Allah Ta'ala untuk urusan-urusan yang diridhoi Allah. Yang kedua adalah orang yang saling memberi hadiah karena Allah. Yang ketiga adalah orang yang saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, awsaqu ural iman, sekuat-kuat tali keimanan, an tuhibba fillah wa tubghidha fillah, yaitu kamu mencintai di jalan Allah dan membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini landasan hadis sebagai pokok atau landasan utama dalam mencintai dan membenci, di mana seorang mukmin cintanya itu atau bencinya dibangun karena Allah Ta'ala, mencintai yang diridhai Allah untuk dicintai, dan membenci yang dibenci oleh Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala ridha kita membencinya, ya. Kita membenci yang Allah benci. Kita benci musuh-musuh Allah. Kita membenci apa yang Allah Ta'ala benci. Begitu. Sebagaimana kita dalam mencintai pun demikian. Kita mencintai Allah, kita mencintai yang dicintai oleh Allah, dan kita mencintai karena Allah, mencintai apa yang Allah perintahkan untuk kita cintai. Itu yang kita cintai, dan kita mencintainya sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala. Jadi cinta kita kepada selain Allah ini terbatas, yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Mencintai Rasulullah pun demikian. Kita mencintai, kita harus mencintai, tapi cinta kita kepada Rasulullah itu terbatas. Terbatas apa? Terbatas yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Makanya kita tidak mencintai Rasulullah sampai menyanjung beliau seperti orang-orang Nasrani menyanjung Aisyah, ya, menyanjung Isa, mengangkatnya sampai ke derajat rububiyah, ketuhanan. Tidak. Maka Rasulullah melarang, la tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam, kan begitu. Jangan kalian menyanjung-nyanjungku seperti orang-orang Nasrani menyanjung putra Maryam, yaitu sampai menyanjungnya sampai ke tingkat ketuhanan. Kemudian juga orang tua kita pun demikian. Allah mintakan kita mencintainya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkanmu untuk jangan kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Mencintainya, berbuat baik kepada orang tua. Ini perintah Allah, dan ini dicintai Allah. Maka kita harus mencintai orang tua kita karena Allah SWT. Tapi mencintai orang tua terbatas,
Apa yang batasi? Ya Allah Ta'ala yang batasi. Makanya mencinta orang tua itu terbatas dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal yang baik yang diridhai Allah. Adapun dalam maksiat kepada Allah tidak boleh kita mentaatinya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq jalla jalaluhu. Nah, seperti itu. Ini makna cinta dan benci. Kalau begitu jangan benci. Siapa yang harus kita benci? Yang Allah Ta'ala benci. Musuh-musuh Allah yang Allah Ta'ala benci, yang Allah perintahkan kita membencinya, kita benci. Dan bencinya pun terbatas sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala. Nanti dijelaskan bagaimana kita membenci musuh-musuh Allah. Tidak mesti yang dibenci, yang kita diperintahkan untuk benci kita benci mi'afil mi'ah, 100% kita benci seluruhnya. Enggak. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada ketentuan-ketentuannya. Yang jelas, yang inti adalah benci kita itu harus dibangun karena Allah Ta'ala, dan itu pahala. Dan itu disebut tadi dalam hadis sekuat-kuat tali iman. Bagian dari iman berarti. Ini bagian dari iman, bahkan bagian yang paling kuat dalam keimanan. Membangun cinta dan benci itu karena Allah Ta'ala, bukan karena nasab, bukan karena satu bangsa, satu suku. Ya, memang itu sudah fitrah ya, cinta karena nasab atau cinta karena satu suku, satu bangsa, begitu. Itu biasanya, apalagi kalau di negeri orang, biasanya kalau ketemu sudah sama-sama dari satu suku, satu bangsa, itu biasanya terjalin rasa cinta itu. Cuman bukan itu yang menguatkan iman. Itu tidak menguatkan iman sama sekali. Yang menguatkan iman dan bagian dari iman itu yaitu yang dibangun karena Allah Ta'ala, karena dia muslim, karena dia mukmin, karena dia orang yang bertakwa kepada Allah. Cinta yang tumbuh karena itulah yang mendatangkan pahala, itulah yang bagian dari iman dan menguatkan iman. Berikutnya, wa'lam anna man yuhibbu fillah yubghidu fillah. Ketahuilah bahwasannya orang yang mencintai di jalan Allah, dia pasti akan membenci juga karena Allah Ta'ala. Orang yang mencintai karena Allah, pasti kalau bencinya juga karena Allah. Semakin sempurna cinta dia yang dibangun karena Allah, pasti kalau dia bencinya pun juga karena Allah Ta'ala. Kenapa? Fa innaka idza ahbabta insanan likaunihi muti'an lillah, fa idza 'asallaha abghadtahu billah. Karena sesungguhnya kita bila mencintai seseorang itu karena dia taat kepada Allah, kalau memang benar-benar cinta kita kepada orang lain itu karena dia ada seorang yang taat kepada Allah, maka bila dia nanti memaksiati Allah Ta'ala, maka kita nanti akan bencinya. Ini makna cinta kita karena Allah. Dan bahwasan cinta karena Allah akan melahirkan benci juga karena Allah Ta'ala, kalau benar-benar seperti itu. Jadi yang membuat cinta dan benci kita itu karena Allah, yaitu dia buktinya. Kalau memang benar-benar kita mencintai si fulan ini karena Allah, karena dia taat kepada Allah, maka kalau dia bermaksiat kepada Allah, akan berkurang cinta itu, akan luntur dan berubah jadi benci. Itu bukti kalau memang cinta kita itu karena Allah. Lianna man ahabba li sababin aw ghadha li wujudi dhiddihi. Karena orang yang mencintai disebabkan suatu sebab, karena suatu sebab. Barang siapa yang mencintai karena suatu sebab, maka dia akan membenci keberadaan karena ada sebab yang berlawanan dengan sebab yang pertama.
Kalau kita mencintai karena sebab taat kepada Allah Ta'ala, maka kita akan membenci karena sebab lawannya taat, yaitu maksiat. Ini maknanya, ini kaedahnya, ini prinsipnya. Orang yang mencintai karena satu sebab, maka dia akan membenci karena adanya sebab yang berlawanan dengan sebab dia mencintai. Wa man ijtama'at fihi khisalun mahmudatun wa makruhatun fa innaka tuhibbuhu min wajhin wa tubghiduhu min wajhin. Itu orang yang pertama. Tapi apabila kita mendapati seorang terkumpul pada dia, itu ada pada dia ini sifat yang terpuji dan sifat yang dibenci sekaligus. Ya. Jadi ada seorang terdapat pada dia itu sifat terpuji sekaligus sifat yang dibenci, yang tercela. Apa sikap kita? Fa innaka tuhibbuhu min wajhin wa tubghiduhu min wajhin. Maka sikap kita adalah kita mencintai dia dari satu sisi, dari sisi sifatnya yang baik, dan kita membencinya dari sisi yang lain. Maka kalau kita menjumpai saudara kita mukmin berbuat maksiat, kita boleh membencinya, tapi tidak boleh membencinya mi'ah fil mi'ah, keseluruhan. Dia masih mukmin kok. Dia mukmin. Tidak boleh kita bersihkan cinta kita, kita habiskan cinta kita kepada dia. Harus ada cinta di hati kita. Dia masih mukmin. Tidak boleh. Bencinya kita kepada dia adalah sekedar atau sekadar maksiatnya. Tidak boleh dipukul rata. Tidak boleh hanya karena saudara kita melakukan kesalahan, melakukan satu maksiat, lalu kita membencinya sepenuh hati. Tidak boleh. Tidak boleh. Selama dia masih mukmin. Nah, memang mungkin pada seseorang itu yaitu mencintai dan membenci sekaligus. Bisa, ia harus begitu. Yaitu mencintainya dari sisi dia seorang mukmin, ya, kepada Allah Ta'ala. Kita membencinya dari sisi maksiatnya. Kita tidak menyukai kemaksiatannya. Maka dari itu orang yang seperti ini nanti disebutkan dia tidak akan diam, dia akan mengingkari semampunya. Dia akan menasihatinya sebagai bukti cinta. Sebagai bukti cinta. Sebagai bukti cinta dan benci kepada maksiatnya, maka dia akan melakukan sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang dia mampu. Apakah menasihati, mengingatkan, atau nanti akhirnya cuma mendoakan. Jadi tidak sepenuhnya langsung benci, langsung membeberkan aib dan sebagainya, begitu kan. Nanti juga ada tingkatan di mana orang ketika bermaksiat itu memang boleh disebutkan, atau langsung kita ada satu keadaan yang kita boleh menampakkan benci kita, tapi ada satu keadaan ketika saudara kita bermaksiat, kita tidak perlu menampakkan kebencian kita kepada dia. Nanti disebutkan di sini. Tapi kita menasihatinya, tetap menunjukkan cinta, bahkan menambahkan cinta kita. Ya, menambahkan cinta kita. Baik. Beliau katakan di sini, fayam bagi antuhibbal muslima li islamihi wa tubghidu li ma'siyatihi. Nah, orang yang seperti tadi yang terkumpul pada dia itu satu kebaikan di satu sisi dan sekaligus satu keburukan di sisi yang lain. Kata beliau, seharusnya kita mencintai seorang muslim karena keislamannya, dan kita membencinya karena maksiatnya. Karena maksiatnya. Jadi dalam satu waktu sekaligus kita cinta dan kita benci. Fatakun ma'ahu ala halatin mutawassitatin bainal inqibadi wal istirsal. Sehingga saat itu kita berada
di posisi tengah. Di posisi tengah antara menolaknya dan membiarkannya, antara membantahnya dan membiarkannya, begitu. Dalam artian karena saudara kita ini di satu sisi kita harus mencintainya, tapi di sisi lain ya kita harus membencinya, maka kita dalam menyikapinya ada dua sisi berarti. Ya, kepada ketaatannya ya kita tasamuh, kita biarkan, istirsal. Tapi kaitan dengan maksiatnya, nah ini kita tidak boleh membiarkan. Kita membencinya, maka kita berusaha menghilangkan darinya semampu kita. Apa yang kita mampu nanti dijelaskan tingkatan-tingkatannya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ditolak seluruhnya gitu kan, tidak ditolak seluruhnya. Kita tidak membencinya sebenci-bencinya, tidak. Tapi kita benci dengan kadar kemaksiatannya. Oleh karena itu ketika maksiat sudah hilang, artinya dia ada tobat, dia tinggalkan, maka tidak boleh lagi ada benci kepada saudara ini. Maka beliau katakan lagi di sini, fa amma ma yajri minhu majral hafwah allati yu'lam annahu nadimun 'alaiha fal aula hina idzin al-irgmat was-satr. Adapun maksiat atau dosa yang pernah dia lakukan karena kehilapan dia, yang kita tahu bahwasanya dia telah menyesalinya, dia telah menyesal, berhenti dia sudah. Kita tahu dia pernah melakukan dosa, tapi sudah berhenti dia. Maka dalam keadaan ini hendaknya yang kita lakukan yaitu al-ighmad was-satr. Kita menutup mata. Kita menutup mata dan kita menutupi kesalahan dia. Sudah tidak peduli, tidak boleh ada benci. Tidak boleh ada benci sedikit pun dari kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan seorang muslim ini, dan dia telah bertobat. Dia telah menyesalinya, dia telah meninggalkannya. Allah selesai. Tidak, bukan sudah selesai. Tidak boleh ada benci sedikit pun. Tidak boleh ada benci karena dosa yang pernah dia lakukan, yang dia telah bertobat darinya. Fa idza asarra 'alal ma'siyah, tapi apabila dia masih terus melanjutkan maksiatnya ini, fala budda min idhari asaril bughdhi. Maka dalam keadaan ini harus kita tampakkan yaitu bentuk ketidaksukaan kita, bentuk kebencian kita. Nah, ini diantara sikap kita karena maksiatnya dia, yaitu bukti kebencian kita kepada dia dari sisi maksiat dia. Tampakkan kalau kita tidak suka kepada dia dari sisi maksiat ini. Begitu. Kata beliau, bisa bil i'radi anhu, bisa dengan cara berpaling dari dia. Berpaling dalam artian berpaling untuk menunjukkan kita tidak setuju dengan yang dia lakukan. Wa taba'ud, dan menjauhi dia. Ini teman dekat kan biasanya begitu kan? Kalau kita punya teman dekat, dengan adanya perubahan sikap kita, dia akan merasa ada apa dengan saya. Kita juga demikian. Ini kita punya teman, punya kebiasaan sehari begini-begini baik gitu kan. Terus dalam satu hari ada perubahan sikap dari saudara kita ini, pasti kita akan bertanya-tanya ada apa? Apa salah kita? Ya, makanya ketika kita melihat ini bermanfaat, maka kita lakukan. Nah, makanya nanti ada tingkatan-tingkatan apa yang harus dilakukan. Di antaranya boleh dengan seperti ini, jika melihat ini bermanfaat untuk memperingatkan saudara kita tersebut, sebagai bukti untuk menunjukkan kalau kita itu tidak menyukai maksiat yang dia lakukan ini. Kata beliau tadi disebutkan, maka boleh dia menampakkan yaitu kebenciannya bisa dengan cara berpaling dari dia, menjauhi dia, wa taghlidul qawli lahu ala hasabi ghaltil ma'siyah wa khifatiha, dan yaitu keras, mengatakan dengan keras. Ini kalau bisa nih ya, kalau memang bisa katakan langsung dengan keras ya. Kalau tadi kan dengan sikap, kalau mampu mengatakan katakan
dengan kata yang keras atau atau lembut ya, sesuai dengan kadar besar dan ringannya maksiat dia, sesuai dengan itu. Intinya yang kalau bisa dengan lisan biar tambah tegas, biar tambah jelas. Kalau cuma dengan, kadang-kadang orang itu kalau cuma dengan sikap nggak berasa, nggak paham, nggak paham, udah biasa aja, nggak ngefek. Maka langsung aja sampaikan. Ya tentu saja kalau mau menyampaikan dengan cara yang baik tadi, ya kan ada tahapannya, tidak boleh dipukul rata. Ya kalau belum begitu jelas bagi kita, ya kita tanya dulu alasannya. Saya lihat kamu begini, ada apa? Gitu kan. Oh, gitu kan. Tidak langsung nembak. Ya beda kalau dia memang terang-terangan dan dia dan itu sudah diketahui oleh semua orang, ya boleh kita langsung. Tapi kalau hanya dia yang melakukan, dia ada yang tahu kecuali dia misalkan, ya nggak langsung bilang kamu gini, kamu berdosa, ini dosa, nggak boleh. Kita tanya dulu alasannya. Saya lihat kamu begini, kenapa kamu melakukan itu, gitu. Bukan nanti kalau ditanya gini, bukankah ini nggak boleh, bukankah ini dosa, baru ke situ. Jadi ada tingkat-tingkatan. Tapi yang paling kuat yaitu dengan lisan. Kita sampaikan langsung dengan lisan. Tayyib. Wa'lam anna al-mukhalifa li amrillahi ta'ala ala aksamin. Nah, setelah kita tahu bahwasanya ketika kita mendapati teman kita, saudara kita berbuat maksiat dan dia terus dalam kemaksiatannya, jadi sampai sekarang dia masih maksiat, gitu kan, nggak ditinggalkan. Kewajiban kita adalah menampakkan apa tadi, yaitu bentuk kebencian kita. Nah, tadi kita singgung bahwasanya orang-orang ini ada tingkatannya. Ya, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang ini ada tingkatannya, berbeda-beda. Bahkan orangnya pun berbeda-beda. Maka di sini beliau sebutkan bahwasanya orang yang melanggar perintah Allah Taala, bermaksiat kepada Allah Taala itu ada beberapa macam. Di sini disebutkan ada 3 macam aja. Beliau yaitu memetakan ini menjadi 3 macam. Ahaduha harusnya nih. An yakuna kafiron. Yang pertama adalah dia kafir. Dia adalah seorang kafir. Fa in kana harbiyan, bila dia seorang kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, fa huwa mustahiqqun lil qatli wal irqaqi, maka dia berhak untuk dibunuh atau dijadikan budak. Artinya sikap kita boleh sampai ke situ. Pada orang yang kafir harbi, sikap seorang mukmin kepada dia boleh sampai di situ, boleh sampai membunuhnya, atau kalau tidak nanti jadi tawanan dan dijadikan budak. Boleh sampai di situ. Untuk siapa? Kafir harbi, yaitu seorang kafir yang memerangi kita, memerangi kaum muslimin. Maka sikap kita boleh sampai di situ. Walaysa ba'da daini ihanah, dan tidak ada celaan yang lebih besar, hinaan yang lebih besar daripada 2 hal ini kepada orang yang kafir harbi. Wa in kana zimmiyan, dan bila dia itu kafir zimmi, ya, kafir zimmi, yaitu orang kafir yang hidup di negeri kita, yang hidup di negeri kita, jadi warga di negeri kita, termasuk warga kita, satu warga negaraan dengan kita, gitu kan. Untuk kafir seperti ini, la yajuzu idza'uhu, tidak boleh kita mengganggunya. Nah, subhanallah, ini kafir zimmi tidak boleh diganggu. Kafir yang berkewarganegaraan di negara kita tidak boleh diganggu. Illa bil i'radi anhu, hanya saja boleh kita itu yaitu berpaling darinya.
ya berpaling darinya. Jadi tidak terlalu tidak terlalu welcome lah, enggak apa-apa. Wa tahqir lahu bil ittirar lahu ila adyaqi turuqi, yaitu mengucilkannya ya dengan cara yaitu mengucilkannya. Jangan sampai ini kalau kita bicara, kita berada di negara yang berkuasa ya. Ketika muslim menguasai dan ini kafir zimmi dan hidup di negeri kita, negeri muslim, seorang zimmi, kita tidak boleh mengganggunya, tapi kita juga tidak boleh mengangkatnya. Kita tidak boleh juga memberikan dia suatu kehormatan di atas kaum muslimin, tidak boleh. Kita harus mengucilkannya. Mengucil dalam artian bukan mengganggu ya, bukan mengganggu, tapi tidak diberi kehormatan, tidak diberi ini, tidak diberi ini. Ya. Tidak sama haknya dia dengan kaum muslimin, tidak boleh, tidak disamakan. Tidak disamakan. Boleh kita dengan sengaja itu memberikan kepada kaum muslimin dan tidak memberi kepada dia, boleh. Boleh. Seperti itu dalam rangka yaitu mengucilkan dia, tapi bukan berarti dalam rangka menyakiti, beda dengan menyakiti. Ya, makanya dia seperti ini tidak boleh diletakkan di posisi tertentu. Ya, tidak boleh dia diletakkan di posisi di mana di bawahnya itu orang-orang yang beriman. Ini ketika kita mampu ya, kita mampu. Kita misalkan benar-benar negara Islam, kemudian hidup di situ orang-orang kafir numpang hidup itu istilahnya. Maka seperti ini yang harus dilakukan. Tidak boleh disakiti tapi. Wa tarkil bada'i salam, tidak boleh memulai salam kepada dia. Betul ini. Ya karena memang memulai salam kepada seorang itu bentuk ihtiram, penghormatan, pemuliaan untuk orang tersebut. Makanya dalam Islam yang berhak memulai salam itu yang muda kepada yang tua, ya kan? Yang berdiri kepada yang duduk itu. Dan seterusnya. Fa in sallama qila lahu alaika, dan bila dia yang memulai salam, maka balasannya dengan mengatakan hanya wa alaika. Maka kemudian dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kita bilang wa alaika. Lihat. Tapi kalau orang muslim yang mengatakan itu kepada kita wajib menjawabnya minimal sama. Tapi afdolnya lebih banyak daripada itu. Orang muslim bilang assalamualaikum, minimal kita bilang waalaikumsalam. Lebih afdol waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang muslim. Tapi orang kafir, orang ahlul kita bilang pada kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab kita waalaikum. Ini di situ ada unsur, yaitu bentuk juga tadi tahqir, mengucilkan orang tersebut. Biar karena dia kafir. Ya, kekafiran itu adalah maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus menunjukkan kebencian kita karena kekafiran dia. Harus harus kita tampakkan ya kebencian kita kepada kekafiran dia, tapi tidak menyakiti. Tidak boleh mendolimi. Nah, tapi di situ kan orang dia tahu, merasa bahwasanya orang muslim ketika kepada muslim ya dia menghormatinya. Ada hal-hal yang dilebihkan dibanding kepada kita orang kafir, maksudnya ahlul kitab misalnya. Dia tahu, dia merasa paling tidak ya dengan harapan ini membekas kepada dia gitu. Membekas kepada dia. Wal aula, yang utama adalah al-kaffu an mukhalatatihi wa muamalatihi wa muakalatihi. Nah, ini dia. Sikap yang paling utama meskipun boleh, yaitu tidak bergaul dengannya, tidak bermuamalah dengannya, tidak makan-makan dengan dia. Ini pada asalnya tidak boleh. Lebih utama ini? Lebih utama ini. Wa minal makruh, dan termasuk dibenci, yaitu al-istirsal ilaihi wal inbisat kama yuf'alu bil asdiqa. Termasuk dibenci yaitu bertasamuh, yaitu istilahnya welcome gitu istilahnya, welcome serta ramah
kepada dia seperti yang dia lakukan kepada teman-teman dekatnya. Kurangi. Nah, biar ini ketika dia itu memang dalam keadaan minoritas sedikit, ya kan? Sedikit. Kemudian melihat sikap-sikap orang-orang mukmin yang memang orang-orang yang baik, akhlak yang tinggi, baik kepada dia. Tetapi kebaikannya dia itu, kebaikan mukmin ini lebih besar kepada saudaranya. Maka diharapkan dia itu sadar, itu akan memberikan bekas di hati orang ini, gitu kan. Perhatikan teman-teman, ketika saya bilang ini bukan berarti kita boleh menyakiti ini, tidak boleh kita menyakiti. Kita tetap boleh baik kepada dia. Tapi kebaikan kita tidak boleh kepada dia itu sebesar kebaikan kita kepada orang muslim. Itu maknanya. Jadi maksud dari katanya di sini, kita tidak boleh, yang utama adalah kita tidak bergaul dengan dia, tidak makan kepada dia, yaitu sebagaimana kita itu kepada saudara kita muslim yang lainnya. Kita muslim ada yang lainnya. Kita harus baik kepada dia, tapi kebaikan kita kepada orang muslim harus lebih besar. Ini maknanya. Ini yang pertama, yaitu sikap kita, kebencian kita kepada orang kafir. Kafir ada dua, kafir harbi dan kafir zimmi. Yang kedua, al-mubtadi', yaitu kepada pelaku bid'ah. Al-mubtadi', berarti ini masih muslim ya, masih muslim, tapi dia mubtadi'. Mubtadi' ini apa? Mubtadi' ini orang yang membuat satu kebid'ahan dan mendakwahkannya, menyebarkannya, mengajak orang kepadanya. Atau walaupun dia tidak membuat tapi dia menyebarkannya, mengajak orang untuk mengikuti kebid'ahannya. Ini mubtadi'. Fa in kana mimman yad'u ila bid'ah. Maka di sini beliau bagi di sini tentang mubtadi' ini. Bila dia termasuk orang yang mengajak kepada kebid'ahan, wa kanatil bid'ah bihaitsu yakfur biha, yang bid'ahnya ini sampai pada derajat kafir, kufur, subhanallah, fa amruhu asyaddu min azimi, maka orang ini lebih parah daripada orang zimmi. Jadi sikap kita, kebencian kita kepadanya lebih besar daripada kepada kafir zimmi. Ini kata beliau. Jadi ini orang muslim, tapi dia kerjaannya menyebarkan kebid'ahan atau mengajak orang kepada satu bid'ahan, dan bid'ahnya ini sampai derajat kufur. Pada derajat kufur. Maka sikap kita atau kebencian kita pada dia lebih besar, harus lebih besar daripada benci kita kepada siapa? Kafir zimmi. Kenapa? Li'annahu la yukirru bi jizyatin wa la yusamah bi aqdi zimmah. Karena orang ini apa? Orang ini tidak terikat dengan membayar jizyah. Mubtadi' ini tidak terikat dengan membayar jizyah, dan tidak pula terikat dengan namanya zimmah, tidak terikat dengan perjanjian. Ini yang pertama. Wa in kana mimman la yakfur biha, tapi apabila dia itu termasuk dai ya, kebid'ahannya itu tidak sampai pada derajat kufur, fa amruhu bainahu wa bainallahi ta'ala akhaffu min amril kafir la mahalatah. Maka urusan dia itu antara dia dengan Allah Ta'ala lebih ringan daripada urusan orang kafir, karena dia masih mukmin. Meski melakukan bid'ah, selama bid'ahnya tidak sampai derajat kufur, maka dia kebencian kita tidak boleh melebihi benci kita kepada orang kafir, baik itu zimmi. Itu maksudnya. Walakinnal amra fil inkar alaihi asyad minhu alal kafir. Tetapi pengingkaran kita kepada dia lebih besar daripada pengingkaran kita kepada orang kafir. Ini jelas sih. Maka tidak salah kalau para dai itu lebih fokus ya, lebih banyak bantahannya kepada dai-dai kepada kebid'ahan daripada orang kafir. Maka banyak orang bilang begini kan,
bid'ah-bid'ah saja yang dijelaskan. Tuh orang kafir banyak di situ, nggak diajak gitu. Nah, ini seperti beliau katakan di sini. Mengingkari mereka orang-orang yang mengajak kebid'ahan itu lebih besar daripada mengingkari orang-orang kafir, kata beliau. Kenapa? Disebutkan di sini. Li'anna syarral kafir ghairu muta'addin. Karena keburukan orang kafir itu tidak menyebar. Ya hanya untuk dia saja. Orang kafir biasa ini ya, orang kafir biasa, bukan misionarisnya. Karena kafirnya untuk dia aja dan keluarganya gitu misalkan. Dia tidak ngajak-ngajak gitu kan. Makanya beliau katakan di sini, karena orang kafir ini keburukannya tidak menyebar, tidak dia sebarkan. Li'annahu la yaltafu ila qawlihi, karena orang ini tidak dianggap ucapannya. Orang kafir ini tidak dianggap ucapannya. Bi khilafil mubtadi' alladhi yad'u ila bid'atihi, berbeda dengan ahli bid'ah ini. Ya, yang dia mengajak orang lain kepada kebid'ahannya. Makanya lebih keras ingkarannya karena dia mengajak kebid'ahannya, menyesatkan orang. Naam, memang kekufuran lebih besar daripada kesesatannya, selama kesesatannya tidak sampai udah jadi kufur. Tapi kan yang orang kafir diam, nggak ngajak orang lain. Kita ingkari keras, memang hak dia dengan keyakinannya la ikraha fid din gitu kan. Selama dia tidak mengajak orang lain kepada kekafiran, maka terbatas kita untuk ini. Maka kekerasan pengingkaran kita berarti tidak seperti pengingkaran ahli bid'ah ini. Ahli bid'ah yang terus mengajak kepada kebid'ahannya, karena ini akan terus menyesatkan orang. Semakin banyak kalau dibiarkan orang yang akan tersesat karena dia. Makanya di sini beliau menjelaskan pengingkaran kepada ahli bid'ah ini lebih besar daripada pengingkaran kepada orang kafir tadi, karena yang pengaruhnya. Kata beliau di sini, saya ulangi, karena berbeda dengan ahli bid'ah ini yang dia mengajak orang kepada bid'ahnya. Li'annahu yaz'amu anna ma yad'u ila haqq. Dan karena dia mengira bahwa yang dia seru itu hak, benar. Hak ini bahaya karena dia mengira yang dia seru itu benar, enggak salah. Maka kalau tidak diingkari, tidak dijelaskan kesalahannya, dia tidak akan berhenti dia. Dia akan menganggap itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menganggap itu semua ajakan kepada Allah taala karena dia menganggap benar. Maka harus diingkari, diingatkan, dibenarkan, diluruskan. Mengingkari dalam maksudnya itu membenarkan dia, meluruskan dia lagi. Ini maknanya. Maka tidak boleh berhenti sampai dia lurus, sampai dia menyadari kesalahan dia. Karena dia merasa ini benar, maka dia tidak akan berhenti. Fayakunu sababan li ghawayatil khalqi. Kalau dibiarkan ini akan menjadi sebab banyaknya orang-orang yang tersesat. Fasyarruhu muta'addin. Dan karena kesalahannya keburukannya ini dapat menyebar, ya, menular kepada yang lain. Fa idharu bughdihi wal inqitu anhu wa mu'adatihi wa tahqiruhu wa tashni' alaihi bi bid'ati wa tanfirun asyaddu. Masyaallah, lengkap ini beliau katakan. Maka untuk orang seperti ini, kata beliau, menampakkan kebencian, memutus hubungan dengan dia, yani tunjukkan kalau kita memutusnya gitu kan. Kalau kita memang punya kekuatan nih kan, punya kekuatan. Kalau memang memutus dia itu bermanfaat, ya bermanfaat. Ya lihat-lihat juga kita di siapa gitu kan. Kemudian memutus. Jadi sikap itu harus sikap kita kepada orang-orang yang saudara-saudara yang terjatuh pada maksiat itu, ya harus dilihat ngaruh apa enggak gitu kan. Kalau enggak ngaruh ya enggak usah ikut membenci, enggak usah ikut menghajar, enggak usah kalau enggak ada pengaruhnya. Malah sakit hati kita, malah sakit hati sendiri. Orang biasa menghajar, misalkan ada seorang ulama punya sikap menyimpang, punya pemikiran, ada sedikit pemikirannya menyimpang, dihajar oleh para ulama yang lain kan, dihajar para ulama yang lain. Kemudian dia bukan apa-apa ikut benci, lihat dia ikut benci, sakit sendiri hatinya, nggak ngaruh. Kalau sama ulama mungkin orang yang lebih
besar menghajar dia, wajar. Karena mereka melihat ini mengaruh, ada manfaatnya. Manfaatnya. Tapi kalau orang biasa nggak usah gitu kan. Jadi sikap itu sesuai dengan kebutuhan. Maka di sini beliau berikan cara banyak sekali, dan bukan berarti harus dipraktekkan semuanya, tapi dilihat mana yang bermanfaat. Ya, menampakkan kebenciannya, memutus dia, memusuhi dia, ya kan? Mengucilkan dia gitu kan. Yang namanya mengucilkan kan berarti orang yang besar atau orang yang lebih besar bisa mengucilkan. Kalau orang yang lebih kecil, dari mana dia bisa mengucilkan? Wa tashni alaihi, yaitu menampakkan bahwasanya yang dia lakukan itu jelek. Bibid'atihi wa tanfirun nas anhu asyad, dan menjauhkan manusia dari dia, ya. Itu lebih keras daripada ajakan lebih keras daripada yang dia lakukan kepada orang kafir. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau tadi kan ahlu bid'ah, pelaku bid'ah yang juga mengajak kepada kebid'ahan. Yang kedua, pelaku bid'ah al-ami, awam, pelaku bid'ah awam. Nah, ini yang banyak di negeri kita. Dia bid'ahnya hanya ikut-ikutan. Apa yang dilakukan? Kata beliau, ammal mubtadi'ul ami alladhi la yaqdir an yad'uwa wa la yukhaful iktida' bihi fa amru ahwan. Kata beliau, adapun orang yang melakukan bid'ah tapi dia awam dalam artian dia tidak punya kemampuan ngajak orang lain, dan tidak dikhawatirkan bahwa orang-orang akan ikuti dia, ya, orang awam biasa. Maka kata beliau, amru ahwan, yang ini jauh lebih ringan urusannya. Falaula, sikap yang paling utama adalah ini. Sikap yang paling utama kepada orang seperti ini, an yatalattaf bihi fin nushi, menasihati dengan lembut. Nah, menasihati dengan lembut. Lihat. Fa inna qulubul awam sari'atut taqallub. Karena hati orang-orang awam itu cepat berubah. Karena memang dia melakukan maksiat itu ikut-ikutan. Bid'ahnya dia itu ikut-ikutan. Sama sekali tidak ada prinsip dasar yang kuat dalam hatinya, maka mudah berubah. Dan di sini tidak dijelaskan adanya beliau mengatakan harus berpaling dari dia. Ya, harus menampakkan kebencian pada dia, tidak ada. Tapi beliau langsung mengatakan nasihati dengan baik. Kata beliau, fa illam yanfa' anushu wa kana fil i'rad anhu takbih. Ini yang pertama. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah menasihati dengan cara yang baik, disampaikan dengan cara yang lembut. Tapi apabila nasihat tidak bermanfaat, wa kana fil i'rad anhu takbihun li bid'atihi fi ainihi, dan berpaling dari dia itu bisa memberikan bekas sehingga dia mengetahui bahwasanya bid'ahnya itu jelek, bid'ah yang dilakukan itu jelek. Nah, jadi kalau kita melihat dengan kita berpaling dari dia, ya, tidak menghiraukan dia, itu akan membuat dia sadar kalau yang bid'ah yang dilakukan itu jelek, gitu maksudnya. Ta'akkad istihbab al-irad anhu. Maka tentu ya dianjurkan untuk berpaling dari dia. Jadi dilihat manfaat apa enggak gitu kan. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalau memang ada saudara kita awam melakukan kebid'ahan, tidak langsung kita i'rad dari dia, berpaling dari dia, tidak mempedulikan dia. Tidak langsung. Pertama nasihati. Kalau dilihat nasihat tidak bermanfaat, baru ke sini. Itu pun kalau kita lihat ini bermanfaat, nah, baru kita lakukan itu. Seperti mungkin orang-orang yang saling membantu di antara kita. Orang yang banyak kita bantu misalkan gitu kan. Orang yang banyak kita bantu itu biasanya kalau kita berpaling pada dia, dia akan membekas pada dia. Wa in alima anna dzalika la yu'athir li jumudi tabihi.
Tapi apabila dia tahu bahwasanya i'rad ini berpaling, tidak mempedulikan dia, ini tidak akan berpengaruh, tidak akan bekas. Karena mungkin dia ada sifat yang kaku gitu kan, sifat kaku. Ada orang punya sifat kaku. Wa rusuhi i'tiqadi fi qalbihi, ya. Atau dia itu apa namanya? Ada keyakinan di dalam hatinya. Jadi ini sudah ada keyakinan, ini lebih daripada yang pertama tadi. Keyakinan yang pertamanya. Fal i'rad anhu aula. Maka berpaling dari dia itu lebih baik, berpaling saja gitu maksudnya. Li'anna al-bid'ah idza lam yubalagh fi takbiha sya'at bainal khalqi wa amma fasadu. Karena bid'ah itu kalau tidak diingatkan, ya kan? Tidak disampaikan bahwasanya ini buruk, bahwasanya ini jelek, maka ini akan terus menyebar di antara manusia dan akan menyebar pula kerusakannya. Jadi tetap kita harus jadi yang pertama untuk orang seperti ini tadi saya ulangi, yaitu kita nasihati dengan cara yang baik tanpa menampakkan kebencian kita. Tapi kalau tidak bisa dengan kata-kata, maka tadi yaitu kita berpaling dari dia. Terutama kalau kita melihat bahwasanya berpaling tidak memedulikan dia itu membekas, membuat dia tahu kalau bid'ah yang dia lakukan itu adalah jelek. Baik. Yang ketiga yang terakhir, al-asi, yaitu orang yang melakukan maksiat, bukan bid'ah ya, tapi melakukan maksiat. Yang pertama bi fi'lihi la bi i'tiqadihi. Dia melakukan maksiat dengan perbuatannya, dengan sikap zahirnya. Bukan dengan keyakinannya, bukan kaitan dengan i'tiqad. Kata beliau, fa in kana bihaitsu yata'adda biha ghairahu. Apabila maksiat itu dapat mengganggu orang lain, kal zulmi wal ghasab, seperti berbuat zalim atau merampas harta orang lain, wasahadatuz zur, atau saksi palsu, ghibah, namimah dan yang lainnya, fal aula al-i'rad anhu, maka yang utama adalah berpaling dari dia, tinggalkan dia. Wa tarkul mukhalatatihi, tinggalkan bergaul dengannya. Wal inkibat an muamalatihi, tinggalkan muamalah dengan dia. Wa kadzalikal hukmu fi man yad'u ilal fasad. Begitu juga orang yang mengajak kepada kerusakan, mengajak kepada maksiat, sama. Jangan dekati orang seperti ini, jauhi. Kalladzi yajma' baina rijal wan nisa wa yuhayyi asbab asy-syarri ahli al-fasad. Seperti orang yang mengumpulkan, yaitu laki-laki dan perempuan, dan mengumpulkan, kata beliau, menyiapkan sebab-sebab. Jadi dia membuat acara, dikumpulkan di situ laki-laki dan perempuan, lalu dia siapkan minuman keras, hal yang seperti itu. Orang yang suka seperti itu, maka yang seperti ini kita harus berpaling dari tempat-tempat seperti ini. Tidak boleh kita atas samuh di situ, basa-basi, datang ke situ, nggak perlu, nggak ada manfaatnya, bahaya, justru kita yang ditakuti. Fa ammal ladzi yafsuk fi nafsihi bi syurbi khamrin. Nah, sebaliknya, yaitu orang yang fasiknya itu hanya pada dia sendiri, nggak ngajak orang lain, seperti minum khamr, zina, atau mencuri, atau meninggalkan hal yang wajib. Nah, ini kan untuk diri sendiri, enggak ngikut orang lain, tidak menyakiti, tidak mengganggu orang lain, tidak mengajak orang lain, seperti itu, hanya diri sendiri. Maka yang seperti ini lebih ringan. Walakinnahu fi waqti mubasyaratihi in sudifa wajaba manhu bima yamtani bihi. Tetapi apabila kebetulan di waktu dia melakukan maksiat itu, kita mendapatinya sedang melakukan maksiat itu, maka wajib mencegahnya. Artinya begini, ini orang melakukan maksiat, terkenal dengan satu maksiat, tapi maksiat ini nggak mengganggu orang lain, maka sikap kita tidak seberat pada orang yang maksiatnya itu mengajak kepada orang lain, kerusakannya itu akan menyebar kepada orang lain, begitu. Maka untuk orang yang seperti ini, yang kerusakan hanya untuk diri sendiri, ya kan, tidak sekeras sikap kita kepada orang yang pertama tadi. Fa in kana nushu yarudduhu, dan apabila nasihat itu dapat mengingkari dia, wa kana anfa lahu nushun,
dan nasihat lebih bermanfaat pada dia, maka beri nasihat, ya, beri nasihat dia. Wa illa aghlad lahu. Tapi apabila tidak, maka sampaikan dengan cara yang lebih kasar lagi. Tidak mengapa. Jadi kalau kita dapati dia sedang melakukan maksiat, tidak boleh kita diam. Yang kita diam itu mungkin kalau dia sudah selesai dari maksiat dia. Tapi kalau sedang melakukan maksiat, tidak boleh kita diam. Kita harus mengingkarinya semampu kita. Dengan lisannya lisan, dengan tangannya tangan kalau memang bisa. Tapi kalau tidak, tetap dengan hati, minimal dengan hati kita harus mengingkarinya. Taib. Demikian yang dapat disampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nastaghfirullah li wa lakum. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.